Bagaimana cara seorang istri untuk mendakwahkan lah atau memberitahu kepada suami supaya suami itu juga satu frekuensi. Banyak teman-teman sekalian yang ada dalam kajian saya memang lebih banyak laki-laki yang nggak mau ngaji. Makanya perempuan-perempuan banyak sekali, tapi laki-lakinya nggak ada. Nah, gimana caranya? Ada banyak cara. Pertama, teman-teman bisa ngasih link-link video. Kalau dia suka nonton video, kasih linknya Ustadz Somad. Wah, ini Ustadz keras, saya nggak mau lah. Felix ya, oh ini lebih keras lagi, nggak mau lah itu. Ya udah Ustadz Hanan Ataki, itu Ustadz Adi Hidayat dan segala macam. Nah, kasih link-link itu bisa. Yang kedua bisa kasih juga buku. Atau misalnya, Pak kita pergi ke kajian yuk. Kebetulan lagi ada kajian keluarga nih di Masjid Al-Mutakin. Kita pergi yuk. Nah itu juga bisa. Jadi juga jangan diceramain. Karena ingat ya, laki-laki nanti ada materinya. Laki-laki itu yang paling penting harga diri. Jelas? Laki-laki yang paling penting apa? Perempuan yang paling penting itu kenyamanan. Jelas ya? Makanya banyak perempuan-perempuan, mohon maaf banget, yang terima suaminya selingkuh asal dia nyaman. Masih dibiayai. Karena dia nggak mau meninggalkan comfort zone itu. Tapi bagi laki-laki yang paling penting adalah harga diri. Maka jangan pernah laki-laki itu dirusak harga dirinya. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Contoh misalnya, di tengah-tengah dia lagi kumpul sama teman-temannya, kita nasehatin, itu harga dirinya hancur. Kalau istri saya lagi ribut sama saya, lagi cekcok nih sama saya, terus dia keluar dalil, saya bakal ngomong apa? Saya nggak perlu mama dedeh di sini. Paham sampai di sini? Karena harusnya dia tahu bahwa laki-laki itu yang penting adalah harga diri. Itulah kenapa salah satunya di dalam Islam, kalau andaikan ada cekcok antara laki-laki dan perempuan, mau siapapun yang salah, yang disuruh minta maaf adalah perempuan. Yang tanggung jawab laki-laki. Tapi yang suruh minta maaf siapa? Tahu nggak kenapa perempuan suruh minta maaf? Itu bukan kalah, tapi karena hanya Anda yang cukup waras untuk bisa melakukan itu. Paham sampai di sini teman sekalian? Saya cerita dikit ya sebelum saya cerita tentang kewarasannya. Karena memang yang sini nggak waras. Paham ya? Saya mau kasih tahu sedikit. Saya tuh orangnya ya laki-laki kebanyakan harga dirinya tinggi. Nah, suatu waktu ketika saya pergi ke Turki, kita naik nggak ada yang jemput. Kita pergi ke Turki nggak ada yang jemput. Kita bawa 2 koper besar-besar, lalu harus pergi ke hotel dari bandara. Sebagai kemudian seorang lokal, asik gitu kan ya. Saya naik angkutan umum dong. Naik angkutan umum sampai ke satu tempat, dari tempat itu ke hotel masih sekitar 8 kilo. Berarti saya harus naik taksi, betul? Oke. Lalu kemudian turun dari bis, saya minta taksi. Taksi turun. Di sana biasa di mana-mana. Turun masuk taksi, lalu kemudian baru ngomong pakai argo, gitu kan ya? Karena sudah malam, taksinya main nggak gitu. Jadi main getok, paham ya? Lalu kemudian saya bilang, Mas, ya kira-kira dalam bahasa Indonesia ya, Mas pergi ke hotel ini, pakai argo, pakai meter. Dia bilang, gak usah pakai meter aja ya, saya ini aja udah 200 lira aja. Saya pikir dalam hati saya, emang dia nggak ngerti saya siapa sih? Gitu, memang dia nggak ngerti gitu kan ya. Saya tuh orang yang tahu loh tentang Turki. Saya tahu loh berapa harga dari sini pergi ke hotel. Itu kalau normal paling 50 udah kebanyakan. Ini dia minta 200. Saya bilang nggak Mas, pakai argo aja. Nggak bisa pakai argo. Kalau kamu mau nggak. Saya bilang sama istri saya, turun di sini. Lebih baik kita jalan kaki. Istri saya bilang, kenapa kita jalan kaki? Binatang kita capek, udah naik taksi aja. Ini bukan masalah duit, paham? Ini masalah apa? Harga diri. Tahu laki-laki itu bisa jadi nggak waras gara-gara harga diri? Paham maksud saya kira-kira? Kenapa ketika ribut laki-laki dan perempuan disuruh minta maaf karena perempuan yang cukup waras dan cukup punya tenaga, cukup itu jurus Anda untuk bisa ngalahin laki-laki sebenarnya. Contoh, laki-laki lagi salah, Anda ngarepin laki-laki minta maaf? Enggak. Karena laki-laki yang penting adalah harga. Oke. Lalu bagaimana cara Anda bisa mengendalikan laki-laki? Minta maaf. Karena Rasul katakan, mau Anda salah, mau dia yang salah, perempuan-perempuan penghuni surga adalah yang menghambur kepada suaminya dan mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, aku belum bisa memejamkan mataku sebelum engkau meridhoi aku. Jelas sampai di sini? Oke, contoh ya, lagi ribut. Ya udah Debbie, mohon maaf kalau seandainya saya tadi mungkin salah, saya minta maaf ya. Kira-kira kalau seandainya cowok sudah diperlakukan kayak gitu, Anda ngasih dia seperti itu, apa yang terjadi pada dia? Harga diri dia naik.
Dia merasa bahwa dia dihargai. Paham? Kalau cowok sudah merasa dihargai, Anda dikasih sesuatu nggak? Semua dikasih. Bukan salah Anda, saya yang salah. Jadi gitu. Jelas sampai sini? Ujung-ujungnya mana siapa? Laki-laki atau perempuan? Oke. Kok kita nggak enak sih Ustaz? Karena kita jelas ya? Artinya itu maksudnya. Jadi Islam itu adalah agama yang benar-benar sudah benar gitu loh untuk segala sesuatu. Maka jangan rusak harga dirinya, jangan diceramain, jangan kasih dalil. Karena nggak semua cowok siap dengan itu, gitu kan ya. Walaupun kita lebih ngerti daripada suami kita, jangan pernah nyeramain suami kita. Kenapa jangan pernah nyeramain suami kita? Karena yang terjadi nanti dia malah ilfil. Oh jadi gitu pergi pengajian. Jadi pergi pengajian itu cuma supaya kamu tuh bisa bantah omongan aku. Oh gitu yang diajarin sama ustadzmu. Berapa banyak yang perempuan-perempuan dengar kayak gitu? Atau bapak-bapak yang ngomong, oh jadi ini, jadi orang sudah pengajian, lebih banyak bantah. Paham maksud saya? Nah jadi udah lebih baik kemudian kita ikutin dulu, kita samain ini ada video bagus nih, mau baca nggak? Mau nonton nggak? Dan segala macam. Kadang-kadang kecil aja masalahnya. Ummu Alila pernah bilang gini sama saya, ketika azan, anak-anak kan disuruh, Gozi pergi sana ke masjid, Koko pergi ke masjid, Abi udah azan pergi ke masjid. Saya bilang, kalau kamu ngomong lagi kayak gitu, aku nggak pergi ke masjid. Jelas sampai di sini. Kenapa saya ngomong gitu? Harga diri saya terluka dong. Lalu saya bilang sini sama dia, emang pernah kamu lihat kalau azan aku nggak pergi ke masjid? Selain kalau aku lagi sakit perut, kalau aku lagi sakit, atau aku lagi ada sesuatu. Jangan ngomong sama aku kayak gitu. Gitu kan ya, karena itu melukai aku. Mas aku disuruh ke masjid kayak anak-anak. Paham gak? Jadi seolah-olah dia gak percaya sama saya gitu maksudnya gitu loh. Paham ya? Ngerti teman-teman sekalian? Jangan diceramain, jangan dikasih dalil. Azan sudah berkumandang, sebaik-baik orang. Jangan lakukan itu. Jelas ya? Jadi ada banyak cara yang lain. Jadi bisa dikasih video, bisa diajak ngobrol dan segala macam. Laki-laki itu Anda bisa mengendalikan dia kalau seandainya Anda sudah ngasih sesuatu pada dia yang membuat dia secure dengan Anda. Maka ada pepatah, kalau mau jadi ratu, jadiinlah dulu suami Anda sebagai raja. Paham maksudnya? Jadiin dia dulu raja. Setelah dia jadi raja, apapun keinginan Anda dipenuhi insya Allah. Anda lagi, contoh, suami lagi marah sama istrinya. Istrinya pergi. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu bilang sama aku kalau kamu pergi? Kamu beli barang apa aja? Kan sudah aku bilang jangan belanja lagi di marketplace. Kan sudah aku bilang belinya cuma satu. Kenapa kamu beli 3? Ingat ya, cowok lagi sensi. Semua perbuatannya jadi masalah. Tapi kalau dia lagi ridho nih ceritanya nih, dia lagi sudah dipenuhi urusan harga diri itu, dia merasa bahwa Anda taat sama dia. Anda gak usah ngomong, Anda mau pergi kemana-mana, gak pulang juga dia gak cari, gitu kan ya. Paham gak sih kira saya? Maksudnya adalah harga diri itu laki-laki yang paling utama. Tapi yang jelas juga tidak menjadikan kita diam ketika lihat dia bermaksiat. Ya coba sebisa kita tadi dengan cara-cara yang lebih halus untuk pada laki-laki.